MTA di Wuryantoro dan kaum muslimin dimanapun berada diberikan kesehatan, kenikmatan, keridhaan, rahmat, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Dan alhamdulillah kami bersyukur Ustaz, kami dan saudara-saudara kami dari cabang Wuryantoro, alhamdulillah Allah memberi nikmat sempat bisa bertatap muka langsung, bisa silaturahim kepada Al Ustaz dan kepada saudara-saudara kami yang datang dari jauh-jauh. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan kami yang pertama Ustaz, saya kepengen banget masuk surga Ustaz. Saya juga pengen, semua umat Islam kepengen. Ya, terus? Pertanyaan kami yang pertama tentang sholat tohur Ustaz. Tolong dijelaskan dalam sholat tohur yang sebenarnya yang dilakukan oleh siapa itu yang masuk surga Ustaz? Orang Bilal itu masuk surga karena dia setiap hari melakukan sholat 2 rakaat yaitu sholat tohur. Yang kami lakukan setiap hari Ustaz, saya kalau mau sholat tohur itu setiap mau sholat wajib dan setiap mau sholat sunnah. Itu apa sudah dibenarkan apa belum Ustaz? Dan misalnya Ustaz, saya mau sholat asar, saya sholat 2 rakaat dulu. Dan misalkan kalau saya sudah selesai sholat tohur, sudah selesai, kemudian saya batal padahal belum melakukan sholat asar. Kalau saya wudhu lagi, itu apa saya juga melakukan sholat 2 rakaat lagi Ustaz? Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita semua ini setiap membaca surat Al-Fatihah yang sampai ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau kami mohon pertolongan. Itu apa termasuk kita semua ini berjanji kepada Allah, dan apa Allah juga berjanji kepada hamba-hambanya Ustaz? Dan apa itu juga termasuk dalam surat Al-Fat ayat 10? Tolong nanti juga dijelaskan. Dan yang ketiga, ini pertanyaan titipan Ustaz dari saudara saya. Kalau wudhu belum selesai, kemudian terasa buang angin, itu sebaiknya apa mulai dari depan lagi, apa dilanjutkan Ustaz? Ya. Sebenarnya saya sudah menasihati, ya harusnya diulang dari depan. Katanya dia pernah mendengar langsung dari almarhum, Allahumma firlahu warhamhu, katanya itu suruh melanjutkan Ustaz, biar pengentot itu. Enggak, saya luruskan dulu. Beliau tidak pernah menjelaskan wudhu terus kentut, beliau jelaskan lanjutkan itu enggak pernah. Loh, sudah saya nasihati tapi belum percaya Ustaz, tolong nanti dijelaskan. Dan selanjutnya bukan pertanyaan Ustaz, saya punya permintaan satu lagi. Tolong nanti ini harus dituruti Ustaz. Alhamdulillah yang dulu sudah dituruti, alhamdulillah saudara-saudara kami sudah tidak ada pertanyaan yang seperti itu. Ini pertanyaan saya, permintaan. Minggu kemarin kan ada saudara kita yang bertanya kepada Al Ustaz. Al Ustaz, itu kalau tausiah itu apa tidak pernah terasa ke belakang? Kan itu. Ya, terus? Terus Ustaz menjawab, ya pernah, tapi saya tahan. Lah, itu permintaan saya Ustaz. Seandainya Ustaz itu terasa, jangan ditahan Ustaz. Itu permintaan saya. Itu kan kotoran mau keluar, jangan ditahan Ustaz. Ya itu kan Ustaz punya kamar mandi sendiri, jadi gak usah ngantri. Berapa lamanya
kita semua ini sabar menunggu sampai Ustadz selesai. Ya, kami mohon ya Ustadz, jangan ditahan ya Ustadz ya. Insya Allah Ibu. Ya. Kalau ditahan itu bisa menjadi penyakit Ustadz. Kalau tidak percaya, tolong tanya sama dokter. Itu jadi penyakit. Nanti seandainya Ustadz sakit, warga MTA seluruh Indonesia ikut sakit. Kami mohon permintaan saya dituruti ya Ustadz. Ya, gini Ibu. Kalau merasa jangan ditahan. Ya. Terima kasih itu saja Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dulu. Ya, matur nuwun niku perhatianipun ya. Terima kasih. Insya Allah nanti kalau terasa tidak ditahan ya, insya Allah akan kita turuti ya. Ya, matur nuwun sudah mengingatkan tentang kesehatan, mengingatkan tentang kebaikan. Mudah-mudahan jadi amal soleh Ibu di sisi Allah. Kemudian yang pertama, tidak hanya Ibu saja yang kepingin banget masuk surga. Semua orang Islam dimanapun berada itu sama, sangat-sangat ingin masuk surga. Maka kita berusaha berlomba dalam kebaikan, kebaikan yang sesuai dengan tuntunan. Nah, Ibu mempertanyakan sholat tohur. Itu sholat senantiasa secara istiqomah dilakukan oleh sahabat Bilal. Sholat tohur itu sholat sehabis bersuci, entah habis suci dari hadas besar atau suci dari hadas kecil. Kalau dari hadas kecil maka cukup berwudu. Ibu setiap habis berwudu kemudian mendirikan sholat tohur. Kalau itu dilaksanakan karena ikhlas, bukan karena pamer, insya Allah menjadi amal soleh di sisi Allah. Nah, kemudian habis sholat tohur, kemudian sholat wajib. Habis sholat wajib lagi kok sholat tohur lagi. Habis sholat wajib itu adanya sholat rawatib. Sholat tohur itu sholat yang dilakukan sesudah bersuci. Kalau sudah sholat tohur kemudian sholat wajib, habis sholat wajib itu Ibu sholat rawatib. Lah kalau kemudian batal kemudian Ibu wudhu lagi, lah mau sholat tohur ya monggo. Yang penting sesudah habis wudhu itu sholat tohur, yaitu 2 rakaat sholat tohur ya. Saya bacakan ya hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal inda salatil fajr, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal ketika selesai sholat subuh, ya Bilal, wahai Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Ceritakanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku amalan yang paling besar dan memberi harapan yang telah kamu kerjakan di dalam Islam. Fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Karena sesungguhnya aku mendengar suara sendalmu
di dekatku, di depanku di surga. Qala, maka Bilal mengatakan, ma'amiltu amalan arja indi. Tidak ada satu amalan besar dan amalan yang memberikan harapan yang telah aku kerjakan dalam Islam. Anni lam atatohar tuhuran fi sa'ati lailin au naharin. Melainkan aku tidak pernah bersuci, tidak pernah bersuci di waktu siang maupun malam, wahai Rasulullah, illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutibali an usalliyah. Melainkan aku mengerjakan sholat dengan sholat yang aku diberi kemampuan untuk melakukannya sesudah suci itu tadi, yaitu 2 rakaat sunnah tohur. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 2 halaman 48. Kemudian pertanyaan kedua tadi, dalam surat Al-Fatihah ayat 5, apakah itu berarti kita janji kepada Allah dan Allah janji kepada kita? Ingat Ibu, perlu kita ingat semua, Allah pernah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini wali abdi ma sa'ala. Aku, yaitu Allah, membagi as-sholat, maksudnya Al-Fatihah. Karena nama lain dari surat Al-Fatihah adalah as-sholat. Aku membagi Al-Fatihah menjadi 2 bagian, antara aku dan hambaku. Dan bagi hambaku apapun yang hambaku minta. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika seorang hamba mengucap dalam sholatnya alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, maka akan dijawab oleh Allah, athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, maka Allah akan menjawab, majjadani abdi, hambaku tengah mengagungkanku. Al-qala wa qala marratan fawwada ilayya abdi. Dan terkadang Allah jawab dengan jawaban, hambaku telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepadaku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka qala Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini antara aku dengan hamba-hambaku, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Iya, ini termasuk janji kita kepada Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Ini janji kita kepada Allah. Dan hanya kepada Engkaulah, wahai Allah, kami memohon pertolongan. Ini janji kita kepada Allah. Maka buktikan apa yang sudah kita janjikan. Kalau janji kita kepada manusia itu saja harus ditepati selama janji itu dalam kebenaran, apalagi janji kita kepada Allah.
itu harus lebih ditepati lagi. Maka kalau setiap saat, setidaknya dalam sholat 5 waktu, di setiap rakaat kita terus mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka tunaikan itu apa yang sudah menjadi janji kita kepada Allah. Kita menyembah hanya kepada Allah, tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan segala apapun, tidak menyamakan kemahakuasaan Allah dengan kemampuan makhluknya yang sangat-sangat lemah dan terbatas. Na'udzubillah. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Terus kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah wahai Allah kami mohon pertolongan. Buktikan betul ini. Tidak hanya sebatas ucapan di lisan, tapi betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Spirit ucapan di lisan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus kita bawa dalam spirit praktek kehidupan kita sehari-hari. Caranya bagaimana? Dengan mengikuti jalan yang lurus yang senantiasa kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jika kita mengucap ini, maka Allah akan jawab hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ini bagian untuk hambaku, dan bagi hambaku apapun yang dia minta. Jika seorang hamba itu sudah betul-betul secara maksimal mengikuti jalan yang lurus yang Allah turunkan, jalan yang lurus yaitu Islam. Wa anna hadza sirati mustaqima wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Jalan yang lurus itu Islam, dan ini jalanku yang lurus. Jalan yang lurus telah Allah turunkan. Untuk mengikuti Islam harus melalui Al-Quran. Seseorang tidak mungkin bisa mengikuti Islam secara sempurna, secara kafah, tanpa mengikuti Al-Quran. Sehingga bisa dikatakan jalan yang lurus yang Allah turunkan itu adalah Al-Quran. Karena kita bisa lurus berislam itu hanya dengan mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, baru lurus kita dalam berislam. Tanpa mengikuti pedoman abadi dari Allah dan Rasulnya, kita tidak akan bisa lurus dalam berislam. Ikuti jejak langkah orang-orang yang Allah beri nikmat dalam meniti jalan yang terjal, mendaki, berliku, namun inilah jalan yang lurus, jalan yang penuh rintangan, jalan yang penuh resiko dan konsekuensi, jalan yang penuh dengan godaan hawa nafsu. Itulah jalan yang lurus. Meski terjal, meski sulit, meski mendaki, namun itulah jalan yang lurus, jalan yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Itulah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang sesat. Kita ikuti jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ini janji kita kepada Allah harus ditunaikan. Kalau kita sudah maksimal menunaikan janji, maka janji Allah pasti akan datang, pasti akan kita terima. Karena jika Allah sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah menyelisih janji yang telah dibuatnya. Kalau Allah sudah berjanji, Allah sudah